anak-anak, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Anak-anak, ayo kita belajar bareng ibu yuk. Nah, ayo kita belajar mengenai karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah anak-anak mampu menelaah karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN dan mengaitkan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Anak-anak, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu ASEAN? Jadi, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Letak astronomis Asia Tenggara ini berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur yang dimana melewati garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Secara lebih lanjut, ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Fungsi ASEAN ini adalah untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas nasional serta mempercepat tumbuhnya perekonomian antar negara-negara yang tergabung di dalamnya. Anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Negara-negara yang mendeklarasikan terbentuknya ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selain 5 negara pendiri, anggota ASEAN bertambah dengan bergabungnya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan terbentuknya ASEAN adalah untuk mensejahterakan negara-negara di Asia Tenggara dengan cara melakukan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk menjaga perdamaian dan menumbuhkan rasa persaudaraan antar anggota ASEAN. Anak-anak, kalian tahu nggak kalau negara-negara yang bergabung di ASEAN ini punya beberapa persamaan yang bisa dilihat dari letak geografis dan pembagian wilayahnya. Berdasarkan letak geografis, Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Belaga di barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Terus, kalau berdasarkan pembagian wilayahnya, Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk kepulauan. Nah, kondisi geografis di kawasan Asia Tenggara juga menyebabkan masyarakat di kawasan ini jadi punya beberapa kemiripan di kondisi sosial budayanya loh, seperti kemiripan arsitektur atau bentuk bangunan dan kemiripan bahasa. Setiap negara anggota ASEAN memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik negara ASEAN ini berfungsi sebagai pembeda antar negara satu dengan lainnya. Karakteristik negara ASEAN ini meliputi bentuk negara, ibu kota, bahasa, populasi, kepala negara, dan pemerintahan hingga luas wilayah dari negara anggota ASEAN. Yuk kita bahas bersama-sama. Negara pertama yaitu negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa atau terkenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam ibarat batu zamrud. Untuk informasi seputar negara Indonesia, kalian bisa melihat pada tabel berwarna hijau. Nah, sekarang ayo kita bahas mengenai kondisi geografis negara Indonesia. Negara Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Adapun pengaruh letak geografis tersebut, yang pertama adalah iklim Indonesia adalah iklim tropis yang dimana dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, memiliki banyak gunung api yang aktif dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Yang ketiga, letak Indonesia berada pada posisi silang mengakibatkan terjadinya aktivitas perdagangan. Yang keempat, letak kepulauan Indonesia yang berdekatan dengan benua Asia yang menyebabkan sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Sekarang, ayo kita lihat bagaimana kehidupan sosial dan budaya negara Indonesia. Kehidupan sosial negara Indonesia yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, memiliki banyak suku di setiap pulau dengan adat istiadat yang berbeda, memiliki 6 agama resmi yang diakui yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan mayoritas beragama Islam.
Kehidupan budaya di Indonesia yang pertama, Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, tari tradisional, lagu daerah, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan rumah adat. Yang kedua, Indonesia, masyarakatnya memiliki kebiasaan minum teh yang dilakukan secara turun-menurun. Selanjutnya, negara Malaysia. Negara Malaysia dijuluki sebagai negeri jiran karena Malaysia adalah negara yang letak teritorialnya paling dekat dengan Indonesia di antara negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Untuk informasi mengenai negara Malaysia, kalian bisa lihat di tabel berwarna hijau. Sekarang, ayo kita bahas bagaimana kondisi geografis negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki iklim tropis khatulistiwa. Negara Malaysia ini terletak di semenanjung Malaya dan Pulau Kalimantan dan dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Sebagian besar wilayahnya masih ditutupi oleh hutan. Letak geografis negara Malaysia terdiri dari dua bagian besar wilayah daratan, yakni Malaysia Barat yang sering disebut Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur meliputi Sabah serta Sarawak. Malaysia terletak pada lempeng Eurasia, namun tidak terletak pada perbatasan lempeng-lempeng, sehingga aman dari bencana geologi. Kehidupan sosial negara Malaysia yang pertama, penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Yang kedua, agama mayoritas adalah Islam. Kebudayaan negara Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Bahasa sehari-hari yang digunakan yaitu bahasa Inggris, Tamil, dan bahasa Mandarin. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga, negara Singapura. Negara Singapura dikenal dengan julukan sebagai negeri singa yang dikarenakan kata Singapura berasal dari bahasa Sanskerta Singhapura yang artinya negeri para singa. Untuk informasi mengenai negara Singapura, kalian bisa melihat pada tabel berwarna hijau. Selanjutnya, ayo kita bahas mengenai kondisi geografis negara Singapura. Negara Singapura adalah sebuah negara pulau yang terletak di ujung selatan Semenanjung Melayu. Singapura memiliki iklim tropis yang panas dan lembab sepanjang tahun. Singapura memiliki topografi daratan rendah yang terdiri dari pulau-pulau yang terhubung oleh jembatan dan jalan raya. Kondisi geografis Singapura yang dataran rendah, iklim tropis, dan sedikit sumber daya alam membuat negara ini bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan energi. Namun, kondisi geografis ini juga memberikan keuntungan bagi Singapura untuk menjadi pusat perdagangan dan keuangan yang penting di dunia. Kehidupan sosial negara Singapura yang pertama, penduduknya sebagian besar etnis Tionghoa, etnis lainnya Melayu, India, dan Eropa. Yang kedua, agama mayoritas adalah Buddha. Budaya Singapura merupakan campuran dari berbagai ras, agama, dan tradisi. Singapura terkenal sebagai negara yang disiplin dan taat aturan. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Selanjutnya yang keempat adalah negara Thailand. Negara Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih karena di sana gajah putih adalah hewan nasional Thailand dan menjadi simbol dari kerajaan di Thailand. Untuk informasi mengenai negara Thailand, kalian bisa lihat pada tabel berwarna hijau. Ayo kita lihat bagaimana kondisi geografis negara Thailand. Thailand memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan, pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara, dan banyak pebukitan di wilayah selatan. Thailand memiliki iklim tropis. Geografis negara Thailand juga sebagian besar adalah dataran rendah sehingga mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dan dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Kehidupan sosial di negara Thailand yang pertama, suku di Thailand ada suku Thai. Yang kedua, agama mayoritas adalah Buddha Theravada. Yang ketiga, Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Thai. Thailand terkenal mempertahankan tradisi dan budaya lokal mereka. Masyarakat Thailand memiliki sapaan khas yang disebut Wai. Thailand memiliki kebiasaan minum teh yang disebut dengan Thai tea. Selanjutnya yang kelima, negara Filipina. Untuk informasi mengenai negara Filipina, kalian bisa lihat pada tabel berwarna hijau. Nah, sekarang ayo kita bahas kondisi geografis negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau Luzon dan Mindanao merupakan dua pulau terbesar yang ada di sana. Filipina memiliki iklim tropis basah. Filipina juga banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Negara ini dilalui oleh deretan pegunungan Sirkumpasifik serta terletak di antara lempeng Eurasia dan lempeng Filipina. Kehidupan sosial negara Filipina yang pertama, suku bangsa aslinya Aeta
Namun, ada juga suku Tionghoa, Filipina, Indo-Arya. Yang kedua, agama mayoritas adalah Katolik. Yang ketiga, khusus di Mindanao Selatan terdapat suku Moro yang beragama Islam. Kehidupan budaya di Filipina yang pertama, bahasa di Filipina adalah Tagalog, Spanyol, dan Inggris. Musik, makanan, bahasa, agama, dan tarian rakyatnya sangat terpengaruh oleh kebudayaan Spanyol. Po atau Opo adalah panggilan terhadap orang yang lebih tua. Negara keenam yaitu negara Brunei Darussalam yang memiliki ibu kota Bandar Seri Begawan. Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara terkecil namun paling kaya di dunia. Kekayaan negara ini didapatkan dari ladang minyak serta gas alamnya. Maka tak mengherankan jika Brunei Darussalam dijuluki sebagai The Land of Unexpected Treasure atau negara dengan kekayaan yang tidak terduga. Ayo kita lihat bagaimana kondisi geografis negara Brunei Darussalam. Negara Brunei memiliki iklim tropis khatulistiwa. Negara Brunei terdiri dari dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah barat merupakan daerah dataran rendah dan berawa, sedangkan wilayah timur merupakan daerah yang berbukit. Sebelah selatan, barat, dan timurnya negara ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia Timur, yaitu Sarawak, sedangkan sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dengan letak geografisnya ini, tentu ada keuntungan yang diperoleh dari negara Brunei Darussalam. Salah satunya adalah kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam, sehingga menjadi sektor migas sebagai pendapatan utamanya, sekaligus menjadikan Brunei Darussalam sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Kehidupan sosial dan budaya negara Brunei Darussalam yaitu negara Brunei Darussalam penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Agama mayoritasnya adalah Islam. Kebudayaan Brunei banyak dipengaruhi ajaran Islam. Bahasa resminya bahasa Melayu. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Mandarin. Brunei memiliki kemiripan dengan Indonesia, yaitu adanya kampung air atau kampung di atas air. Selanjutnya itu negara Vietnam yang memiliki ibu kota Hanoi. Negara Vietnam dikenal dengan negeri naga biru. Untuk informasi selengkapnya mengenai negara Vietnam, kalian dapat melihatnya pada tabel berwarna hijau. Ayo kita lihat bagaimana kondisi geografis negara Vietnam. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annamite yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, serta delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Sebagian besar wilayah Vietnam adalah dataran rendah yang subur, terutama di sepanjang delta Sungai Mekong di selatan dan delta Sungai Merah di utara, sehingga mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Negara Vietnam memiliki kehidupan sosial dan budaya, yaitu mayoritas penduduknya merupakan etnis Qing. Penduduknya menganut agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Bahasa resminya Vietnam serta serapan bahasa Mandarin. Makanan tradisionalnya adalah sate lilit. Keunikan di Vietnam adalah bentuk kursi-kursi yang banyak berukuran lebih kecil dan pendek. Vietnam memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. Selanjutnya negara Laos yang memiliki ibu kota Vientiane. Negara Laos dijuluki dengan tanah terkunci, hal ini karena tidak memiliki lautan dan wilayahnya terkunci dengan 5 negara, yaitu negara Myanmar, China, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Untuk informasi selengkapnya mengenai Laos, kalian bisa melihat pada tabel berwarna hijau. Sekarang ayo kita lihat bagaimana kondisi geografis negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang akses masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Negara Laos ini memiliki iklim tropis, sehingga sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Hal ini menjadikan Laos sebagai salah satu negara penghasil kayu terbesar di kawasan Asia Tenggara. Ditambah lagi dengan adanya lembah Sungai Mekong yang sangat subur, sehingga mayoritas penduduk Laos bermata pencaharian sebagai petani. Negara Laos memiliki kehidupan sosial dan budaya, yaitu penduduknya terdiri atas etnis Lao. Agama mayoritasnya adalah Buddha Theravada. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Alat musik tradisional dikenal dengan nama Haen. Olahraga tradisionalnya adalah Katau. Di Indonesia dikenal dengan sepak takraw. Orang Laos terkenal sabar dan sederhana. Selanjutnya yaitu negara Myanmar yang memiliki ibu kota Naypyidaw. Negara Myanmar ini dikenal dengan negara 1000 pagoda. Untuk info lengkapnya mengenai negara Myanmar, kalian bisa melihat pada tabel berwarna hijau. Sekarang ayo kita lihat bagaimana kondisi geografis negara Myanmar. Negara Myanmar diapit oleh kawasan pegunungan sehingga menjadikan tanah negara ini subur dan sangat cocok untuk dijadikan kegiatan bercocok tanam. Karet adalah salah satu komoditi unggulan Myanmar untuk diekspor ke negara lain. Myanmar terletak di lempeng Eurasia
dan berbatasan langsung dengan empeng India. Hal ini menyebabkan negara ini berpotensi terkena bencana gempa bumi dan tsunami di lepas Samudra Hindia. Negara Myanmar memiliki kehidupan sosial dan budaya, yaitu penduduknya terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah Burma atau bahasa Myanmar. Myanmar dikenal sebagai 1000 pagoda. Negara Myanmar memiliki busana tradisional, yaitu mirip sarung disebut longyi. Selanjutnya, negara Kamboja yang memiliki ibu kota Phnom Penh. Negara Kamboja dikenal sebagai negara Angkor Wat karena di negara ini Angkor Wat menjadi salah satu tempat favorit wisatawan yang ingin melihat candi terbesar di dunia. Untuk info selengkapnya mengenai negara Kamboja, kalian bisa melihat tabel berwarna hijau. Sekarang, ayo kita lihat bagaimana kondisi geografis negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki iklim tropis basah kering. Negara ini dilalui oleh daerah aliran sungai Mekong. Sampai sekarang, sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di negara ini. Sama halnya dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang mayoritas diapit oleh pegunungan. Kamboja juga memiliki keuntungan geografis berupa tanah yang subur. Negara Kamboja memiliki kehidupan sosial dan budaya, yaitu mayoritas penduduknya bersuku Khmer. Agama mayoritasnya adalah Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Di Kamboja terdapat banyak candi bercorak Hindu dan Buddha. Makanan khasnya adalah sup ikan, saus, dan tumisan. Karakteristik dan potensi dari setiap negara ASEAN ternyata tidak lepas dari permasalahan sosial. Contohnya adalah masalah kemiskinan yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Masalah kemiskinan ini adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah lainnya yaitu kriminalitas yang terjadi hampir di seluruh negara Asia Tenggara, baik negara maju seperti Singapura maupun negara berkembang yaitu Indonesia. Kriminalitas ini adalah segala tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Masalah lainnya yaitu masalah kerusakan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara ASEAN, antara lain pencemaran lingkungan yang meliputi udara, air, dan tanah, kebakaran, kerusakan hutan, serta kerusakan lahan. Dan masalah terakhir yang sering dihadapi oleh negara-negara ASEAN yaitu kepadatan penduduk yang tinggi. Masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia dan negara tetangga antara lain pertumbuhan penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk yang tinggi, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Anak-anak, kalian tahu nggak bahwa letak geografis itu memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia? Yaitu yang pertama, banyaknya pulau membuat kaya akan budaya. Laut yang luas memungkinkan kaya akan hasil laut seperti minyak bumi. Dan yang memiliki iklim tropis menyebabkan tanah yang subur sehingga banyak jenis pertanian dan hasil hutan. Juga letak geografis yang strategis menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini yang mengenai karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, setelah kita ketahui bahwa kondisi geografis itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak memiliki pengaruh yang buruk bagi kehidupan kita. Ibu harap pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa!